Hai rekan-rekan, welcome back to Personal Channel Test. Kita akan lanjutkan ke tes kompetensi bidang untuk staf supply chain logistik dan ekspedisi di part yang kedua. Oke, langsung saja kita lanjutkan tes selanjutnya nih. Bagi rekan-rekan yang belum tes yang pertama, silahkan dicek di link di bawah ini. Oke, langsung saja ke soal. Soal nomor 21, silahkan di-post dan dikerjakan. Soal nomor 21, keuntungan pemanfaatan gudang publik bagi penyewa antara lain A. Komunikatif, B. Biaya murah, konservasi kapital, D. Pemakaian sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk soal nomor 21, jawabannya yang C. Konservasi kapital. Soal nomor 22, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 22, gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang dalam proses produksi adalah gudang A. Operasional, B. Perlengkapan, C. Musiman, D. Permanen. Untuk soal nomor 22, jawabannya yang A. Gudang operasional. Soal selanjutnya, soal nomor 23. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 23, program peralatan terkait merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas gudang dalam bentuk A. Pemanfaatan siklus inventaris, B. Pemakaian sistem lokasi, C. Pemakaian teknologi baru, atau yang D. Pemberdayaan pegawai. Untuk jawaban soal nomor 23, yakni yang C. Pemakaian teknologi baru. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 24. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 24, fungsi spesifik dari pengemasan antara lain convenience. Maksudnya adalah bahwa pengemasan A. Melindungi produk dari kerusakan akibat pengaruh lingkungan luar, B. Membuat produk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, C. Mengendalikan produk dengan cara mengurangi keluaran, yang D. Menahan produk sebelum dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk soal nomor 24, jawabannya yakni yang B. Membuat produk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 25 ya. Soal nomor 25, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 25, lingkungan fisik penyebab kerusakan pengemasan logistik antara lain A. Suhu, B. Kelembaban, C. Tekanan, atau D. Benda asing. Untuk soal nomor 25, jawabannya yang C. Tekanan. Soal selanjutnya, soal nomor 26. Silakan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 26, jenis sistem informasi manajemen untuk membantu karyawan membuat model atau alat analisis adalah A. Transaction Processing System, B. Communication System, C. Office Automation System, atau yang D. Decision Support System. Nah, untuk soal nomor 26, jawabannya yang D. Decision Support System. Soal selanjutnya, soal nomor 27, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 27, jenis sistem informasi logistik yang berfungsi untuk penyimpanan persediaan dan alokasi produk bagi pelanggan adalah A. Transportation Management System, B. Warehouse Management System, C. Order Management System, atau D. Office Automation System. Untuk soal nomor 27, jawabannya yakni yang C. Order Management System.
Soal nomor 28 silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 28, tujuan aktivitas logistik berupa purchasing adalah A. Menyediakan barang guna memenuhi tingkat layanan tertentu. B. Melakukan proses transformasi dan distribusi logistik. C. Meminimumkan investasi, persediaan, dan kerugian. Atau yang D. Melindungi barang dari kerusakan. Soal nomor 28, jawabannya yakni yang C. Meminimumkan investasi, persediaan, dan kerugian. Soal selanjutnya, soal nomor 29, silahkan di-pause dan dikerjakan. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas kegiatan purchasing pada aktivitas logistik adalah A. Turnover ratio persediaan. B. Inventory to revenue ratio. C. Rasio ketepatan waktu pengiriman. D. Harga yang berlaku umum pada waktu pembelian. Untuk soal nomor 29, jawabannya yakni yang C. Rasio ketepatan waktu pengiriman. Soal nomor 30, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 30, pertukaran dokumen yang disusun dalam bentuk format yang diproses secara mekanis adalah A. Quick response. B. Point of sale data. C. Electronic data interchange. Atau D. Decision support system. Untuk soal nomor 30, jawabannya yakni yang C. Electronic data interchange. Soal nomor selanjutnya, soal nomor 31, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 31, tipe anggaran pada aktivitas logistik yang didasarkan atas biaya standar untuk pelaksanaan fungsi logistik tertentu adalah anggaran A. Fixed. B. Fleksibel. C. Level 0. D. Modal. Untuk soal nomor 31, jawabannya yakni yang B. Fleksibel. Soal selanjutnya, soal nomor 32. Jenis organisasi logistik yang dibentuk untuk mengatasi persoalan logistik tertentu dalam jangka waktu tertentu adalah A. Komite ad hoc. B. Komite tetap. C. Tim tugas. Atau D. Tim kerja. Silahkan kerjakan. Untuk soal nomor 32, jawabannya yakni yang A. Komite ad hoc. Selanjutnya, soal nomor 33, silahkan di-pause. Soal nomor 33. Jika pembelian diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang terjadi sejak adanya masuknya barang sampai menghasilkan keluaran tertentu, maka pembelian merupakan A. Fungsi, B. Proses, C. Procurement, atau D. Supply chain. Soal nomor 33 yakni yang B. Pembelian itu merupakan proses. Soal nomor selanjutnya, soal nomor 34. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 34. Jika pengukuran kinerja pembelian didasarkan atas besarnya pembebanan biaya bagian pembelian dibandingkan dengan harga standar menurut perencanaan, maka pendekatan pengukuran kinerja pembelian yang digunakan adalah A. Akuntansi. B. Komparatif. C. Audit manajemen pembelian. Atau yang D. Manajemen by objective. Soal nomor 34 yakni yang A. Akuntansi. Soal nomor 35 silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 35, sumber keunggulan kompetitif organisasi antara lain terletak pada
productivity advantage. Maksudnya adalah bahwa organisasi tersebut mampu A. membedakan dirinya sendiri di hadapan pelanggan dari pesaingnya, B. menciptakan nilai tertentu dan biasanya dilakukan pada segmen pasar tertentu, yang C. mengendalikan produk dengan cara mengurangi pengeluaran, atau yang D. melakukan cara bekerja berbiaya rendah sehingga memperoleh laba yang lebih tinggi. Soal 35 jawabannya yang D. Oke, soal nomor 36. Silahkan di pause dan dikerjakan. Soal nomor 36. Jenis transaksi di mana penjual harus mengatur pengiriman dan menanggung semua resiko sampai pada tempat pengangkutan adalah A. Free alongside ship, B. Free on board, C. Free carriers, D. Carriage by two. Soal nomor 36 jawabannya yakni yang A. Free alongside ship. Soal selanjutnya, soal nomor 37, silahkan di pause dan dikerjakan. Soal nomor 37, untuk meningkatkan nilai produk dengan biaya rendah, suatu organisasi dapat menunda modifikasi atau penyesuaian terhadap produk selama mungkin. Teknik seperti ini disebut sebagai A. Kairetsu, B. Just in time, B. Postponement, atau D. Dropship. Soal nomor 30 jawabannya yakni yang C. Postponement. Soal 38 silahkan di pause dan dikerjakan. Soal nomor 38, bentuk organisasi bisnis yang menangani semua aspek bisnis internasional yaitu penjualan, keuangan, komunikasi, dan logistik adalah A. Non-vessel operating common carriers, B. Custom house brokers, C. Export management company, D. Export trading company. Soal nomor 38 jawabannya yakni yang D. Export trading company. Oke, untuk tes supply chain, logistik, dan ekspedisi kita cukupkan sekian. Rekan-rekan latihan terus, baca-baca modul-modulnya, karena soal yang ditanyakan tidak akan jauh dengan apa yang rekan-rekan didapat dari bangku kuliah rekan-rekan. Seperti itu, mudah-mudahan rekan-rekan lolos untuk yang apply posisi supply chain, dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.